Namun ketika misalnya yang jin yang di tubuh seseorang itu tidak mau bicara, memberitahukan di mana dia buhulnya, nah ini amalannya. Ya, kalau dicurigai di rumah tak ada sesuatu yang ditanam orang-orang yang tidak baik sama kita, maka ini salah satu amalannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bergabung di channel ini, like, komen, dan subscribe. Ini masih berkaitan dengan penyakit, tapi penyakit ini penyakit karena sihir, guna-guna atau doti yang menggunakan buhul. Yang menggunakan buhul itu media ditanam di depan teras di tanah atau digantung di mana-mana saja. Jadi misalnya ada orang yang mungkin berselisih, dia cari orang pintar, bukan orang pintar itu, orang bodoh, karena mau masuk neraka. Karena kalau orang pintar itu misalnya datang sama saya, Pak, ya, anggaplah saya ini dikenal bahwa bisa dengan ilmu saya orang itu mati. Nah, datang misalnya Pak Nurdin, saya Ustaz Aji Sila ngurai ante kamu caranya supaya binasai. Nah misalnya itu kan sisa lagi, kan banyak begitu sekarang. Bagaimana supaya Pak Aji itu garingi atau tak lapoy otona atau mati? Nah, maka otomatis saya selaku orang pintar akan bertanya sama Pak Nurdin, berapa maharnya maumu? Kalau ayam, ya levelnya ton itu ayam. Kalau kambing, ya tinggi-tinggi ton sisi tinggi. Punah sapi, dan ada orang biasa sampai membayar 1 miliar demi untuk mencelakai orang itu kepada si orang pintar. Nah kalau orang pintar mengatakan, saya akan bantu kamu, yang penting kau bayar 1 ekor sapi, kau tunggu saja hasilnya sama dia. Perhatikan mami, Andre tengah besok nanti. Berarti saya bukan orang pintar, dukung. Karena orang pintar itu disebut dalam Al-Quran, fa aslihu baina ahwaikum, damaikan ketika dua saudaramu berselisih. Inne semakin tambai dengan cara melibatkan dunia lain. Nah, saya selaku orang pintar, kau bawa fotonya, bawa. Nah, ini jamami, mungkin jantung nan ditusuk. Kau setan, kau longgak. Nah tusuk itu kalau sihir hadirin bisa sakit, bisa sakit jantungnya itu orang yang dimaksud. Kenapa bisa sakit? Karena ada jin yang dikirim ke sana, di sini ditusuk potota, tapi orang yang dimasuk bisa merasakan itu sihir. Ya. Jadi gambarannya itu sihir supaya mudah dipahami. Waktu zaman Nabi Musa dengan Fir'aun, tukang-tukang sihir Fir'aun melemparkan apa? Lempar di tengah-tengah manusia? Tali atau benang. Kemudian semua yang melihat itu ular kecil merayap-rayap. Tapi di depan tukang sihir tetap tunjuk benang. Hah? Jadi di depan tukang sihir yang dia lempar itu tali, tetap tunjuk tali, dia lihat. Tapi di hadapan yang hadir, dia melihat itu ular. Itulah sihir. Jadi kalau dipikir hoax deh, khayali, pengalihan pandangan. Ah, giliran Allah mengatakan, Musa lempar tongkatmu, dilempar tongkatnya berubah jadi ular. Jadi ini tongkat setelah lepas dari tangannya Nabi Musa jadi ular.
di depannya Nabi Musa ular, di depannya Fir'aun ular, di depan semua yang hadir ular, di depannya juga tukang sihir ular. Akhirnya apa nakwa? Amantu birabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ini tanya seher. Keajaiban masa kayu anjari ulara nakken de banangku di pacini tadi ulara tetap di banang. Itu sih bedanya. Nah, bagaimana kalau sihir itu menggunakan buhul media-media seperti boneka atau ada nasimpan di rumah tak? Jadi ada itu videoku saya upload di tidak tahu apakah di Arifudin Daham ini. Saya dapat buhul itu di tempat beras. Ya, saya dapat buhul di tempat beras. Ternyata ada di situ tulang, ada juga baja. Jadi orang itu sakit tulang-tulangnya. Ya. Bagaimana saya bisa dapat? Bukan karena saya pintar. Jin itu hadirin yang dikirim kepada seseorang yang menjadi sasaran, itu ada kadang-kadang sudah tidak mampu lagi dan tidak dipelihara lagi. Andrek mau sari sesajian sama tuannya, itu biasanya juga menurut mi. Ya, mau tahu mi baik karena jin itu diciptakan untuk beribadah, cuma karena kebetulan ketemu dengan orang tidak baik, maka juga ikut tidak baik. Makanya ada jin Islam, ada jin kafir, minal jinnati wan nas. Ya. Jadi jin itu sendiri di tubuhnya bicara, bilang, "Ustaz, kiambil mi pale." Di situ Kak, di tempat berasnya disimpang. Jadi di situ itu namanya buhul, ikatan. Itulah yang kita baca setiap mau tidur dan sudah tidur maghrib dan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma halaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad. Itu namanya al-uqad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika misalnya yang jin yang di tubuh seseorang itu tidak mau bicara, memberitahukan di mana dia buhulnya, nah ini amalannya. Ya, kalau dicurigai di rumah tak ada sesuatu yang ditanam orang-orang yang tidak baik sama kita, maka ini salah satu amalannya. Bagaimana bunyinya? Wa man qara'aha fi baitin fihi sihrun la ya'rifu makanahu wa la maudi'u dafnihi alhamahullahu ta'ala ilaihi walam yadurruhu syai'. Jadi misalnya barang siapa membaca surah Al-Kautsar di rumah yang diduga di dalamnya ada sihir, ya, diduga di dalamnya ada sihir, dan sihir itu, buhul itu tidak ditahu di mana posisinya, di mana disimpan, di mana ditaruh, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilham kepada orang yang membaca di rumah itu untuk diperlihatkan di mana posisinya sihir itu. Bisa saja dengan lewat mimpi dan lain-lain, itu tergantung Allah Subhanahu wa taala, atau tanpa Allah mengilhamkan kepada orang yang mengamalkan surah ini agar media sihir di rumah itu nampak, Allah Subhanahu wa taala ia langsung menghilangkan efeknya, pengaruhnya sihir itu. Biasanya tanda-tandanya kalau buhul sudah tidak bereaksi lagi di rumah di mana ditanam, biasanya ada tiba-tiba pagi itu ayam mati atau ada tikus mati. Kecuali kalau yang punya rumah mati lain. Karena pernah kejadian di Bate Balak, Bapak Ibu. Pagi-pagi saya ditelepon oleh saudaranya, ada Jeki di rumah, bilang ada aja. Ini saudaraku kakak Ustaz, sejak tadi malam itu dadanya panas dan sakit dari depan tembus ke belakang. Bilang sebelumnya tidak pernah begitu, bilang tidak. Saya tanya, Mi, tadi malam di rumah ada suara jatuh dari atas?
Bilang ada Ustaz, seperti kelapa tapi tidak menggulung. Jadi salah satu ciri-ciri sihir tingkat tinggi hadirin, di rumah itu ada bunyi keras kayak mangga jatuh tapi anda nan dulu saraji bang. Ternyata di pagi hari diperiksa itu kudanya di kandang menikmati. Jadi sesungguhnya sihir itu akan mengambil nyawa, tetapi kan kematian hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan. Maka karena harus mengambil sihir itu, jin itu harus ambil nyawa satu karena dia ditumbal pakai binatang. Maka dia harus ambil sebelum pergi. Maka hanya kudanya yang dia bisa ambil. Alhamdulillah ni bule baturi balak na ni pangutopike. Begitu saya bacakan hanya Al-Fatihah dengan izin Allah, kuasa Allah, orang itu jalan pulang seperti tidak pernah sakit. Itu enaknya kalau baru kena. Tapi kan yang dikena risikonya kudanya yang mati. Ajaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini poin-poin yang sangat penting untuk kita jadikan amalan. Namun penting saya sampaikan ada namanya tawakal. Ya, tawakal. Kita cukup mengamalkan ini setelah ada usaha. Misalnya mau ki bagus rezeki kita, mau ki baik anak-anak kita, harus berikhtiar. Berikhtiar disertai dengan tawakal. Penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan tak kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala.